Salam hamster-hamster kesayanganku yang mencintai kripto dan kekayaan. Di dunia saat ini, jelas bahwa mata uang kripto dapat membuatmu kaya. Dan banyak yang mengincar hal itu. Tapi menetapkan tujuan jauh lebih mudah ketika kamu memiliki contoh konkret untuk diteladani, kan? Itulah sebabnya hari ini aku telah menyiapkan peringkat mogul kripto paling keren di dunia. Mungkin dengan melihat mereka dan pengalaman mereka, kita semua bisa mendapatkan lebih banyak inspirasi atau bahkan menemukan strategi yang berhasil untuk kita sendiri. Jadi sudah siap duduk dengan nyaman? Mari kita mulai. Kali ini kita tidak bisa bilang bahwa peringkat kedua Belas tidak masuk dalam peringkat hamster internal kita, karena yang kita bahas ini adalah Joe Lau, dalang di balik Alchemy yang memiliki kekayaan bersih sebesar $1,5 miliar. Joe dan temannya mengubah Alchemy menjadi Silicon Valley Blockchain. Jelas bahwa mengubah teknologi menjadi emas sungguhan adalah alkimia abad ke-21. Dan untuk menjaga semuanya tetap berurutan, duduk di tingkat perunggu dan tempat ke-11 adalah sekutu Alchemy Joe, Nikhil Viswanathan, yang juga membanggakan kekayaan bersih sebesar $1,5 miliar. Dari menduduki puncak tangga lagu Apple Store dengan Down to Lunch hingga menjadi raja kripto, perjalanan Nikhil dari kutu buku menjadi orang kaya benar-benar menginspirasi. Orang-orang dulu memanggilku kutu buku di sekolah karena kacamataku. Jadi, siapa yang akhirnya tertawa sekarang? Di tingkat silver dan di posisi ke-10, kita punya Matthew Rosak dengan kekayaan mencapai $1,8 miliar. Dia adalah penganut blockchain yang mengubah masalah teknologi menjadi tambang harta karun token. Beralih dari modal Ventura ke modal kripto, Matthew juga ikut mendirikan Block, sebuah perusahaan rintisan blockchain. Jadi kalau kamu punya ide-ide inovatif, coba diulik. Dan jika proyekmu berhasil, kirim saja beberapa kacang sebagai ucapan terima kasih. Cuma itu yang kubutkan. Memegang peringkat emas dan posisi ke-9 adalah Tim Draper, dragon pemberani dalam dunia modal Ventura yang telah mengumpulkan $2 miliar. Tumpukan harta Tim meluas secara besar-besaran ketika ia membeli ribuan Bitcoin yang dilelang oleh pemerintah Amerika Serikat dengan harga yang sangat rendah, $632 per keping. Taruhan berani ini telah meningkat nilainya secara signifikan, memperkuat reputasinya sebagai orang bijak kripto. Siapa yang butuh peta harta karun kalau kamu punya blockchain? Benar kan, Tim? Menduduki level platinum dan menyelinap ke posisi ke-8 adalah Fred Ersam dengan kekayaan mencapai $2,1 miliar. Dulunya seorang penyihir World of Warcraft dan kini berubah menjadi bintang Wall Street. Fred mendirikan Coinbase dengan visi yang canggih dan tekad seorang gamer. Keyakinannya yang dini terhadap Bitcoin tidak hanya mempopulerkan bursa kripto, tapi juga mengubah Coinbase menjadi raksasa industri seperti sekarang ini. Dan masih aja ada orang yang bilang bermain game itu buang-buang waktu. Pada tingkat epic dan di tempat ke-7 kami menemukan Stuart Hoegner yang menjaga kekayaannya sebesar $2,5 miliar. Keahlian Stuart dalam menavigasi lanskap hukum dan keuangan yang kompleks sebagai penasihat umum untuk Tether dan Bitfinex telah terbukti sangat berharga. Dia telah menjadi kunci dalam mengarahkan melalui kerumitan regulasi dan menangani penyelesaian besar, menunjukkan bahwa bahkan di era Wild West Crypto, pena dan buku besar mungkin memang lebih kuat daripada pedang. Di tingkat berlian, Jed McCaleb melonjak ke posisi ke-6 dengan kekayaan mengejutkan sebesar $2,9 miliar. Memulai perjalanan kriptonya dengan menciptakan Mt. Gox, bursa Bitcoin besar pertama, wawasan Jed tentang mata uang digital tidak kalah revolusioner. Meskipun ia keluar dari Mt. Gox sebelum kejatuhannya yang terkenal itu, usahanya yang berikutnya, Ripple, benar-benar mengukuhkan statusnya sebagai miliarder dengan memfasilitasi pembayaran blockchain internasional yang cepat. Jelas, beberapa orang memang memiliki bakat luar biasa dalam memandang jauh ke depan. Di mana orang dapat belajar keterampilan seperti itu? Ada yang tahu? Di tingkat legendaris dan di posisi ke-5, kami menampilkan Chris Larsen dengan kekayaan luar biasa sebesar $3,1 miliar. Bersama-sama mendirikan Ripple dengan pemegang posisi pada tingkat sebelumnya, Chris merancang metode pembayaran internasional terobosan melalui blockchain, merevolusi pergerakan uang lintas batas. Visi Chris untuk Ripple telah menjadikannya sebagai landasan dalam sistem pembayaran kripto, menunjukkan bahwa terkadang efek riak dapat benar-benar berubah menjadi gelombang sukses yang sangat besar. Michael Saylor melangkah ke level master dan mengambil posisi keempat, membanggakan $3,8 miliar yang kuat.
Sebagai CEO MicroStrategy, ia mengubah raksasa perangkat lunak perusahaan menjadi kekuatan kripto dengan mengonversi cadangan kasnya menjadi Bitcoin. Perubahan strategis ini menuju investasi blockchain tidak hanya melindungi aset perusahaan dari inflasi, tapi juga secara signifikan meningkatkan nilai pasarnya. Mantra Michael, berinvestasi besar, menang besar. Menduduki level Grandmaster dan tempat ketiga adalah Cameron dan Tyler Winklevoss, masing-masing dengan kekayaan sebesar 2,7 miliar dolar dengan kekayaan bersih gabungan sebesar 5,4 miliar dolar. Setelah pertempuran hukum terkenal mereka dengan Facebook, mereka berinvestasi besar-besaran dalam Bitcoin, mengumpulkan sejumlah besar mata uang kripto tersebut. Mereka kemudian mendirikan bursa Gemini yang semakin mengukuhkan pengaruh dan kekayaan mereka di dunia kripto. Telepati kembar atau daya tahan kembar. Mungkin itu sebabnya hamster seperti kita juga cukup beruntung. Bagaimanapun, kita semua mirip seperti kembar. Berhasil meraih posisi kedua dan berada di tingkat Lord dengan kekayaan sebesar 6,9 miliar dolar. Perjalanan Brian Armstrong adalah bukti dari ketajaman pandangan ke depan dan keteguhan hati. Sebagai salah satu pendiri dan CEO Coinbase, ia memimpin perusahaan tersebut melalui penawaran publik, mencapai kapitalisasi pasar yang belum pernah terjadi dan menjadikannya nama yang dikenal luas di bursa kripto. Kepemilikan saham dan kepemimpinannya yang signifikan di Coinbase tidak hanya mengubah lanskap kripto, tapi juga mengumpulkan kekayaan pribadinya. Tampaknya, nama belakang seseorang mungkin mempengaruhi keberuntungannya. Atau mungkin aku mengatakan itu hanya karena aku menyukai jazz, entahlah. Di tingkat kreator dan berada di puncak daftar kami adalah raksasa token, Changpeng Zhao. Melambung pada angka yang mengesankan 57,4 miliar dolar. Si Z, demikian panggilan akrabnya, adalah pendiri Binance, bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume. Perjalanannya dari membalik burger menjadi membalik aset digital dan mengarahkan Binance melewati badai peraturan sambil menangkap pangsa pasar yang signifikan. Sungguh legendaris. Di lautan kripto yang berombak, si Z berdiri sebagai kapten yang tidak hanya berhasil melewati badai, tapi juga menemukan harta karun. Dan itulah rangkuman dari pemegang kripto terkaya hari ini. Sedikit saran, jangan membandingkan kekayaanmu dengan raksasa-raksasa ini ya teman-teman. Karena di samping mereka, kita semua mungkin merasa agak miskin. Sebaliknya, fokuslah pada bagaimana mereka mengumpulkan kekayaan melalui kripto, ambil inspirasi, dan siapa tahu mungkin suatu hari kamu akan bergabung dengan jajaran taipan kripto teratas. Untuk membantumu dalam perjalanan itu, jangan lewatkan episode kami, karena kami membawa informasi yang paling berguna dan terkini. Senang bertemu kalian semua, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.